Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya, amin. Perkenalkan, nama Ibu Rauda. Ibu adalah salah satu guru matematika di SMP YPPDP. Salam kenal ya. Oke anak-anak, yang kita tahu sekarang kita masih berada di tengah wabah pandemi COVID-19, di mana kita mengharuskan untuk tidak bertemu terlebih dahulu atau meminimalisir pertemuan sehingga pembelajarannya dilaksanakan secara daring atau online. Nah, menurut kalian lebih seru yang mana, pembelajaran offline atau pembelajaran daring? Tentunya pasti lebih seru pembelajaran offline ya anak-anak, di mana kita bisa ke sekolah sama-sama, ketemu teman-teman, ketemu guru, dan bisa lebih leluasa bertanya kepada guru jika materinya belum dipahami. Nah, kalau kalian ingin segera melaksanakan pembelajaran offline, yuk kita patuhi protokol yang sudah dibuat. Oke, yang pertama adalah memakai masker ketika keluar rumah. Jadi anak-anak, yang perlu kalian perhatikan, pemakaian masker yang benar adalah menutupi hidung dan mulut. Jadi kalau misalkan kalian masih memakai masker di bawah dagu, itu masih salah ya anak-anak. Nah, ada juga tuh yang masih memakai masker tetapi hidungnya tidak tertutupi. Nah, itu juga salah. Kemudian yang kedua adalah rajin mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak minimal 1 meter dengan yang lain, serta menghindari keramaian. Nah, kalau kalian merasa kalau menurut kalian dirasa tidak ada keperluan yang mendesak, stay at home saja ya anak-anak. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pembagian bentuk aljabar. Sebelum kita mulai pembelajarannya hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Semoga Tuhan memberikan kelancaran untuk kita semua. Berdoa dimulai. Oke anak-anak, yang perlu Ibu ingatkan sekali lagi, operasi hitung pada matematika itu ada 4. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, keempat operasi hitung ini juga berlaku untuk bentuk aljabar. Nah, hari ini kita akan fokus ke operasi hitung pembagian pada bentuk aljabar. Ibu rasa kalian pasti sudah memahami konsep operasi hitung sebelumnya ya anak-anak, tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada bentuk aljabar. Oke, mungkin kita akan mengulas sedikit. Untuk penjumlahan dan pengurangan, intinya adalah ketika kalian melihat variabel yang sama, misalkan huruf X gitu dengan huruf X, itu kalian baru bisa operasikan dengan cara koefisiennya saja yang kalian operasikan. Contohnya, di sini ada negatif 21x kuadrat dikurangi 13x ditambah 11x dikurangi 19x kuadrat ditambah 14. Cara pertama yang harus kalian lakukan adalah mengelompokkan sesuai variabelnya. Di sini kita udah tahu ya, variabelnya ada 2, ada x pangkat 2 dengan x pangkat 1. Jadi kita langsung saja kelompokkan sehingga kita dapatkan koefisiennya yang kita operasikan anak-anak di sini. Jadi untuk koefisien variabel x kuadrat ada negatif 21 dikurangi 19, berarti hasilnya adalah negatif 40. Kemudian untuk koefisien yang x ada negatif 13 ditambah 11 sehingga hasilnya adalah negatif 2x dan ditambah konstantanya yaitu 14. Insya Allah kalian sudah bisa memahaminya ya. Kemudian kita akan mengulas sedikit juga tentang perkalian. Nah, untuk perkalian ada 2 dasar yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah koefisien antar elemen itu dihitung secara terpisah. Kemudian yang kedua, jika ada variabel yang sama yang akan kalian operasikan, yang akan kalian kalikan, maka kalian cukup jumlahkan pangkatnya saja anak-anak. Nah, di sini Ibu sudah kasih contoh, ada 2y dikali 5y kuadrat dikurangi 3. Nah, untuk melakukan perkalian ini yang perlu kalian ingat adalah sifat distribusi, di mana 2y ini akan kalian kalikan ke dalam kurungnya. Jadi kalian kalikan satu-satu suku yang ada di dalam kurung itu.
Jadi 2Y dikali 5Y kuadrat, kemudian 2Y dikalikan kembali oleh negatif 3. Sehingga kita dapatkan ada dua perkalian ya. Jadi 2Y dikali 5Y kuadrat itu hasilnya adalah 10. Kemudian nah ini variabelnya sama nih. Variabelnya ada Y pangkat 2 dengan Y pangkat 1. Jadi pangkatnya langsung kita jumlahkan saja. Sehingga hasilnya adalah 10 Y pangkat 1 ditambah 2 berarti Y pangkat 3. Nah untuk perkalian selanjutnya ada 2Y dikali negatif 3. Di sini kita tahu satu suku aljabar dikalikan dengan suatu konstanta. Jadi kita langsung kalikan saja angkanya sehingga menghasilkan negatif 6Y. Jadi untuk perkalian 2Y dikali 5Y kuadrat dikurangi 3 hasilnya adalah 10Y pangkat 3 dikurangi 6Y. Insya Allah kalian sudah bisa pahami ya untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sebelum kita masuk ke materinya, yuk kita simak dulu video berikut. Oke anak-anak, hari ini Ibu bertugas untuk memberikan bakso kepada 5 guru kalian yang sedang piket. Nah, kalian lihat di meja ini Ibu sudah menyediakan 5 tahu bakso, 5 bakso kasar, dan 20 bakso halus. Nah sekarang bagaimana cara kita untuk membagi makanan ini ke dalam 5 mangkok yang sama. Jadi harus sama semua. Tahu baksonya sama, kemudian bakso kasar sama, kemudian bakso halusnya juga sama. Nah sekarang kalian perhatikan. Karena di sini tahu baksonya sudah 5, otomatis kalian pasti langsung mikir ya udah dibagi satu-satu aja. Oke, benar ya. Jadi karena sudah 5, kita langsung saja membagi satu-satu ke dalam mangkoknya. Oke, kita bagi. Kemudian untuk bakso kasar berlaku juga sama seperti tahu bakso. Kenapa? Karena bakso kasar di sini juga sudah 5. Jadi kita otomatis bisa langsung tahu ya, kita langsung bagi satu-satu ke dalam mangkoknya. Nah sekarang bagaimana cara kalian membagi 20 bakso halus ke masing-masing mangkok sama banyak. Nah kalau misalkan kalian mau pakai teknik seperti yang Ibu tadi lakukan, satu-satu kita masukkan, itu tentu tidak efisien waktu ya anak-anak ya. Nah sekarang kita simak aja penjelasannya. Nah apa sih hubungannya pembagian bakso dengan pembagian bentuk aljabar? Menurut kalian gimana? Nah sebenarnya pembagian bakso itu kita bisa bikin dalam bentuk pembagian bentuk aljabar dengan cara apa? Dengan cara kita misalkan bakso halusnya dengan variabel X, kemudian bakso kasar dengan variabel Y, dan tahu bakso sebagai variabel Z. Nah terus bagaimana tuh bikin bentuk aljabarnya? Kita bisa langsung aja dari video itu kita tahu ya di dalam wadah di situ ada 20 bakso halus, berarti kita bisa bentuk jadi 20x bentuk aljabarnya. Kemudian 5 bakso kasar kita juga ubah ke dalam bentuk aljabar sehingga menjadi 5y. Kemudian 5 tahu bakso kita ubah juga menjadi 5z. Nah ketiga makanan ini akan kita bagikan ke 5 mangkok dan jumlahnya harus sama. Jadi harus sama ya. Nah berarti kita bisa tuliskan bentuk aljabarnya adalah 20x ditambah 5y ditambah 5z dibagi 5. Nah mungkin banyak banget nih yang ngomong, Ibu ngapain sih pembagian bakso aja dikait-kaitkan dengan pembagian bentuk aljabar. Nah maksudnya Ibu di sini adalah sebenarnya kalian itu sudah menerapkan operasi hitung pembagian bentuk aljabar pada kehidupan sehari-hari, cuman mungkin kalian tidak paham di bagian mana aljabarnya gitu ya anak-anak ya. Oke, kita langsung saja ke dasar operasi pembagian bentuk aljabar. Nah ini ada dua. Yang pertama adalah koefisien antar elemen dihitung secara terpisah. Ini sama seperti pada operasi hitung perkalian ya anak-anak. Kemudian nah perbedaannya antara yang perkalian, kalau pembagian variabelnya sama maka pangkatnya kalian kurangi. Jadi ketika ada x pangkat m dibagi x pangkat n, maka nanti hasilnya adalah x pangkat m dikurangi n. Jadi pangkatnya itu menjadi pengurangan. Kalau tadi perkalian menjadi pertambahan, kalau pembagian menjadi pengurangan. Oke ya.
Nah, kemudian bentuk pembagian aljabar itu ada dua. Yang pertama adalah pembagian oleh bentuk aljabar suku tunggal. Kemudian yang kedua adalah pembagian oleh bentuk aljabar dua suku atau lebih. Kita masuk ke yang pertama. Pembagian oleh bentuk aljabar suku tunggal. Nah, sebelumnya kalian masih ingat yang ini enggak? Di sini ada 4x kuadrat y kuadrat dikalikan dengan negatif 2x y. Di sini ada satu suku dikalikan dengan satu suku. Jadi caranya kalian seperti apa? Nah, benar banget ya. Jadi kita kalikan sesuai kelompoknya masing-masing. Kalau misalkan koefisien berarti dikalikannya juga dengan koefisien. Di sini kita lihat koefisiennya ada 4 sama negatif 2, langsung kita kalikan saja. Hasilnya adalah negatif 8. Kemudian kita next ke variabel x. Di sini ada x pangkat 2 sama x pangkat 1. Kita langsung jumlahkan saja pangkatnya. Jadi x kuadrat dikali x itu adalah x pangkat 2 ditambah 1, yaitu x pangkat 3. Kemudian variabel y, di sini ada y pangkat 2 dengan y pangkat 1. Kita langsung jumlahkan saja seperti variabel x. Jadi hasilnya adalah y pangkat 2 ditambah 1, yaitu y pangkat 3. Sehingga hasil keseluruhannya adalah negatif 8 x pangkat 3 y pangkat 3. Insya Allah kalian bisa sudah paham ya konsep tentang perkalian ini ya. Nah, kenapa ibu mengulang lagi? Karena ini konsepnya sama seperti pembagian juga. Jadi pembagian itu memakai konsep seperti ini juga. Oke, kita lihat contoh soalnya. 4x kuadrat y kuadrat dibagi dengan negatif 2xy. Oke, ini soalnya sama, cuman ibu ganti operasi hitungnya menjadi pembagian. Caranya sama seperti perkalian, kita bagi dengan kelompoknya masing-masing. Jadi koefisien dengan koefisien, variabel x dengan variabel x, dan variabel y dengan variabel y. Kita mulai dari koefisiennya. 4 dibagi negatif 2 hasilnya adalah negatif 2. Kemudian variabel x, di sini ada x pangkat 2 dengan x saja atau x pangkat 1. Itu nanti menjadi x pangkat 2 dikurangi 1. Ingat ya, kalau pembagian pangkatnya jadi pengurangan, sehingga menghasilkan x pangkat 1 atau biasa kita tulis x saja ya. Kemudian untuk variabel y, di sini ada y pangkat 2 dibagi dengan y, sehingga hasilnya adalah y pangkat 2 dikurangi 1, dan hasilnya adalah y saja atau y pangkat 1 ya. Sehingga untuk hasil keseluruhannya adalah 4x kuadrat y kuadrat dibagi dengan negatif 2xy adalah negatif 2xy. Gimana? Bisa ya? Sebenarnya sama aja konsepnya dengan perkalian, cuman yang perlu kita ingat adalah jika perkalian itu adalah variabelnya kita jumlahkan pangkatnya, kalau perkalian variabelnya pangkatnya kita kurangi. Ibu ulangi ya. Jadi kalau misalkan perkalian variabelnya sama, pangkatnya kita jumlahkan, sedangkan pembagian jika variabelnya sama, pangkatnya kita kurangi. Nah, ibu gimana kalau yang kita bagi dua suku? Oke, ibu akan coba bikin soal yang lain. Sebelumnya kalian masih ingat yang ini nggak? Masih perkalian ya. Jadi di sini ada suku 1 dikalikan dengan dua suku. Jadi di sini 3 dikali 7x dikurangi 4 ya. Yang perlu kalian lakukan adalah mengingat kembali sifat distribusi, di mana nanti 3 ini akan kita kalikan ke dalam kurungnya. Jadi kita kalikan ke suku-suku yang berada di dalam kurungnya. Jadi 3 dikali 7x, kemudian nanti 3 dikali negatif 4y. Nah, ini juga akan berlaku di pembagian anak-anak. Oke, ibu bikin soalnya seperti ini. 8a kuadrat b dikurangi 6ab dibagi 2a. Nah, nanti suku-suku yang berada di dalam kurung ini akan dibagi satu persatu dengan 2a. Kita mulai dari yang awal. 8a kuadrat b dibagi dengan 2a. Jadi caranya sama seperti perkalian, kita bagi per kelompok ya anak-anak. Jadi koefisien dengan koefisien, variabel a dengan variabel a, dan variabel b dengan variabel b. Jadi di sini langsung saja 8 dibagi 2 hasilnya 4. Kemudian ada variabel a pangkat 2 dibagi a pangkat 1, sehingga hasilnya nanti a pangkat 2 dikurangi 1 yaitu a. Nah, di sini ada yang berbeda. Ibu yang atas ada b-nya, ada variabel b-nya, tapi di pembaginya tidak ada variabel b-nya. Ya udah, kita masukkan saja variabel b tapi dengan pangkat 0. Kenapa? Karena semua variabel
Karena semua variabel yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Jadi ini tidak akan merubah value dari pembagian itu. Jadi kita bisa langsung menambahkan saja B pangkat 0. Jadi di sini nanti langsung B pangkat 1 dikurangi dengan 0. Sehingga hasilnya adalah 4AB gitu ya. Oke, sekarang kita ke suku yang kedua. Negatif 6AB dibagi dengan 2A. Caranya sama seperti sebelumnya, kita bagi sesuai kelompoknya. Koefisien dengan koefisien, di sini ada negatif 6 dibagi 2, hasilnya adalah negatif 3. Kemudian variabel A bersama variabel A, jadi di sini ada A pangkat 1 dibagi dengan A pangkat 1. Jadi nanti A pangkat 1 dikurangi 1, tentunya 0 ya, A pangkat 0 berarti nanti nggak usah ditulis. Kemudian di sini lagi-lagi di pembaginya tidak ada B, maka kita tambahkan saja B pangkat 0 anak-anak. Jadi di sini B pangkat 1 dikurangi dengan 0 gitu. Sehingga untuk hasil keseluruhannya adalah negatif 3B gitu. Nah, jadi pembagian dua suku dibagi dengan satu suku, 8A kuadrat B dikurangi 6AB dibagi 2A, hasilnya adalah 4AB dikurangi 3B. Oke, gimana anak-anak? Bisa dipahami nggak? Jadi, yang perlu kalian ingat adalah sifat distribusi terlebih dahulu. Jadi, bagaimana kita membagi ke suku-suku yang berada di dalam kurung itu gitu. Kemudian yang perlu kalian ingat lagi adalah ketika variabelnya sama, maka berlaku pangkatnya jadi pengurangan dalam pembagian. Oke Bu, coba sekarang 3 suku. Oke, coba kita 3 suku ya. Ibu akan bikin soal seperti ini. 6x kuadrat Y dikurangi 14x Y kuadrat ditambah 4xY. Oke, kita udah tahu ya ini 3 suku. Kemudian dibagi suku tunggalnya yaitu 2xY. Caranya sama anak-anak. Pokoknya konsep yang awal yang Ibu sudah sampaikan sebelumnya itu akan dipakai sampai seterusnya. Jadi yang akan kita lakukan di sini adalah yang pertama kita pakai sifat distribusi terlebih dahulu, di mana suku yang berada di dalam kurung itu kita bagi satu-satu dengan 2xy. Oke, yang pertama 6x kuadrat Y kita bagi dengan 2xy. Jadi cara pembagiannya sudah tahu ya kalian, sesuai kelompoknya masing-masing. Koefisien dengan koefisien berarti 6 dibagi 2 adalah 3. Kemudian variabel x dengan variabel x, di sini ada x pangkat 2 dengan x saja. Berarti nanti adalah x pangkat 2 dikurangi 1 dan y-nya sama-sama pangkat 1 ya. Jadi nanti y pangkat 1 dikurangi 1 sehingga hasilnya adalah 3x saja. Kenapa? Karena tadi y-nya adalah pangkat 0. Kalau y pangkat 0 maka hasilnya 1 dan 1 itu tidak perlu ditulis. Kemudian kita next ke suku selanjutnya, ada negatif 14xy pangkat 2. Jangan lupa negatif ini masuk ke dalam suku ya. Jangan sampai melupakan negatifnya, tanda negatifnya. Sehingga negatif 14xy pangkat 2 kita bagikan dengan 2xy. Caranya sama seperti sebelumnya, kita baginya secara kelompok, di mana koefisien dengan koefisien dan variabel x dengan variabel x, variabel y dengan variabel y. Konsepnya sama. Jadi untuk variabel yang sama pangkatnya langsung kalian kurangi saja. Di situ ada x pangkat 1 dikurangi 1 dan y pangkat 2 dikurangi 1 sehingga hasilnya adalah negatif 7y. Oke, kita akan next ke suku terakhir yaitu ada 4xy dibagi dengan 2xy. Cara pembagiannya sama, jadi koefisien dengan koefisien 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Kemudian variabel x-nya menjadi pangkat 1 dikurangi 1 dan y-nya juga sama, pangkat 1 dikurangi 1. Jadi kita udah tahu ya di sini untuk variabel x dan y semuanya pangkat 0 sehingga sisa konstanta yaitu 2. Jadi untuk hasil keseluruhan dari 6x kuadrat y dikurangi 14xy kuadrat ditambah 4xy dibagi dengan 2x ya, hasilnya adalah 3x dikurangi 7y ditambah 2. Gimana? Bisa dipahami nggak? Jadi intinya yang harus kalian ingat adalah sifat distribusi terlebih dahulu, kemudian yang kedua adalah konsep pembagian variabel yang sama, di mana pangkatnya akan menjadi pengurangan. Nah, berarti video pembagian bakso tadi kalian sudah tahu dong pemecahan masalahnya, ya nggak? Gimana? Tadi ada 20 bakso halus,
Kemudian ada 5 bakso kasar, ada 5 tahu bakso yang akan dibagi ke 5 mangkok sama banyak gitu. Jadi berarti kita bisa langsung dapatkan 20X ditambah 5Y ditambah 5Z dibagi 5. Karena 3 suku ini dibagi dengan satu konstanta, cukup langsung kalian bagikan per angkanya saja langsung ya. Jadi di sini untuk variabel X langsung aja 20 dibagi 5, kemudian untuk variabel Y 5 dibagi 5, dengan variabel Z berarti koefisiennya 5 dibagi 5. Langsung kalian bagi saja bersama koefisiennya. Oke, berarti kita dapatkan 4X ditambah Y ditambah Z. Jadi di dalam satu mangkok itu nanti akan ada 4 bakso halus, 1 bakso kasar, dan 1 tahu bakso. Oke, kita akan next ke bentuk aljabar yang kedua, ke bentuk pembagian aljabar yang kedua, yaitu pembagian oleh bentuk aljabar 2 suku atau lebih. Jadi kalau yang tadi kan pembagiannya semuanya satu suku ya. Nah, sekarang kita bikin pembagiannya menjadi 2 suku. Nah, di sini Ibu sudah punya soal 2X kuadrat ditambah 3X dikurangi 9 akan dibagi dengan X ditambah 3. Nah, ini ya bedanya ya. Pembagiannya X tambah 3 itu artinya dia adalah 2 suku. Kira-kira caranya seperti apa ya? Apakah kita memakai sifat distribusi seperti tadi dengan cara 2X kuadrat dibagi X, kemudian 3X dibagi X, negatif 9 dibagi X, kemudian dilanjutkan 2X kuadrat dibagi 3, 3X dibagi 3, dan negatif 9 dibagi 3. Menurut kalian benar nggak cara seperti ini? Tentunya cara seperti ini tidak dibenarkan ya. Jadi untuk cara Jadi untuk sifat distribusi yang tadi sudah Ibu untuk sifat distribusi yang sebelumnya Ibu sampaikan itu hanya berlaku untuk pembagian suku tunggal. Nah, kalau misalkan sekarang kita ke pembagian 2 suku atau lebih, maka kita akan memakai metode bersusun yang seperti apa? Nah, kalian masih ingat yang ini nggak? Sebuah bilangan dibagi, terus kita cara membaginya dengan model bersusun. Nah, pembagian dengan 2 suku itu akan memakai metode seperti ini anak-anak. Nah, misalkan soal yang ini tadi ya, 2X kuadrat ditambah 3X dikurangi 9 akan dibagi dengan X ditambah 3. Kita susun terlebih dahulu. Nah, cara yang pertama kalian udah tahu kan? Oke, kalau misalkan masih lupa silakan perhatikan baik-baik. Cara yang pertama adalah kita cari perkalian X-nya. Kita cari berapa yang dikalikan dengan X, hasilnya adalah 2X kuadrat. Berapa anak-anak kira-kira? X dikali berapa ya yang hasilnya 2X kuadrat? Oh, ternyata dikalikan dengan 2X. Nah, 2X-nya itu kita taruh di atas. Nah, kemudian selanjutnya kita kalikan kembali pembagiannya. Jadi X dikali 2X, kemudian 3 dikali 2X, jadi dikalikan balik gitu ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan 2X kuadrat ditambah 6X. Kita tulis di bawahnya, kemudian kita kurangi. Di sini 2X kuadrat dikurangi 2X habis ya, jadi 0. Kemudian 3X dikurangi 6X akan bersisa negatif 3X. Kemudian negatif 9-nya kita turunkan saja sehingga kita mendapatkan seperti ini. Nah, ini belum selesai. Jadi untuk pembagian model bersusun ini kita harapkan nanti hasil akhirnya tidak ada sisanya atau menghasilkan 0 di akhir ya. Jadi kita cari lagi kira-kira X dikali berapa yang menghasilkan negatif 3X gitu. Kira-kira berapa anak-anak? X dikali berapa yang menghasilkan negatif 3X? Berarti kita cukup mengkalikan dengan negatif 3, berarti negatif 3-nya kita taruh di atas. Nah, kemudian kita kalikan kembali oleh pembagiannya, jadi X dikali negatif 3, kemudian 3 dikali negatif 3, sehingga menghasilkan negatif 3X dikurangi 9. Nah, karena ini udah sama, maka dia tidak bersisa atau hasilnya 0, sehingga untuk pembagian 2X kuadrat ditambah 3X dikurangi 9 dibagi dengan X ditambah 3, hasilnya adalah 2X dikurangi 3. Gimana? Sudah paham? Bisa dipahami anak-anak? Mungkin masih ada yang kurang paham ya. Ibu akan kasih contoh yang lain, satu contoh lagi, silahkan dipahami, silahkan diperhatikan baik-baik.
Sini ibu akan kasih contoh yang berbeda. 3x kuadrat ditambah 8x dikurangi 35 dibagi dengan 3x dikurangi 7. Caranya sama, kita pakai model bersusun seperti tadi. Kita bikin dulu modelnya, kita susun. Kemudian kita cari perkalian berapa 3x dikali berapa yang menghasilkan 3x kuadrat. Yang pertama ya, jadi ingat-ingat, yang pertama yang harus kalian kalikan itu adalah pembagian dengan si yang pembagi itu. Jadi kalian kalikan hasilnya berapa yang akan menghasilkan 3x kuadrat itu. Nah, karena di sini sudah 3x, dikalikan berapa kira-kira untuk menghasilkan 3x kuadrat? Berarti dia cuma butuh si x lagi, berarti jawabannya adalah x. X-nya kita taruh di atas, kemudian kita kalikan ulang dengan si pembagi, jadi 3x dikali x, kemudian negatif 7 dikali x. Kita kalikan masing-masing, jadi 3x kuadrat dikurangi 7x, kita tulis di bawah, kemudian kita kurangi dengan yang atas, sehingga 3x kuadrat dikurangi 3x kuadrat hasilnya 0, kemudian 8x dikurangi negatif 7x, 8x dikurangi negatif 7x. Kurang bertemu negatif, negatif ketemu negatif hasilnya adalah positif, sehingga menghasilkan 15x, kemudian negatif 35 nya kita turunkan saja. Nah, sekarang kita cari 3x ini dikali berapa yang menghasilkan 15x gitu. Berarti kita cukup mengalikannya dengan bilangan 5, sehingga kita tambahkan di sini, kita tulis tambah 5 di atas, positif 5, kemudian kita kalikan lagi masing-masing. 3x dikali 5 adalah 15x, kemudian negatif 7 dikali 5 adalah negatif 35. Karena semuanya udah sama, kita kurangi, hasilnya akan menjadi 0. Tandanya bahwa 3x kuadrat ditambah 8x dikurangi 35 dibagi 3x dikurangi 7, hasilnya adalah x plus 5 gitu anak-anak. Oke, gimana anak-anak tentang dua soal yang sudah ibu paparkan sebelumnya? Apakah masih belum dipahami? Nanti kalau misalkan kalian belum pahami, boleh kalian tanyakan ke guru kalian masing-masing ya. Oke, sekarang ibu punya soal nih. Coba kalian kerjakan ya, untuk menguji diri kalian, apakah kalian bisa memahami yang sudah ibu sampaikan sebelumnya. Sini ada 3 soal yang berbeda. Yang pertama adalah pembagian dengan suku tunggal, yang nomor 1 dan 2 itu adalah pembagian suku tunggal, dan yang ketiga adalah pembagian 2 suku. Silahkan dicobain ya anak-anak ya. Oke, jadi untuk matematika sendiri, kalau kalian membenci matematika, itu tidak akan membuat matematika itu menjadi mudah anak-anak. Jadi rilekskan diri, kalau mau belajar matematika rilekskan diri, santai saja, insya Allah akan bisa kalian pahami. Tenang, matematika itu hanya berisi angka-angka kok ya, tidak, matematika itu tidak susah, matematika itu mudah. Oke, cukup sekian dari ibu. Mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh langsung menghubungi email ibu yang ibu udah tuliskan di bawah, atau bisa melalui DM di Instagram ibu ya, insya Allah akan ibu balas. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.